Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang akan menjelaskan materi mengenai asuransi pada mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya. Adapun anggota dari kelompok kami yang pertama yaitu saya sendiri, Anissa Trihardianti, yang kedua yaitu ada Dinda Marliza, dan yang ketiga yaitu ada Sri Ramaina Sitepu. Nah, selanjutnya yaitu adapun topik bahasan yang akan kami bahas pada video pembelajaran kali ini ada 7. Yang pertama yaitu mengenai pengertian asuransi, yang kedua yaitu manfaat asuransi, yang ketiga yaitu prinsip asuransi, yang keempat yaitu polis asuransi, yang kelima yaitu premi asuransi, yang keenam yaitu penggolongan asuransi, dan yang terakhir yaitu mengenai pengaturan asuransi di Indonesia. Nah, baiklah, materi pertama yaitu mengenai pengertian asuransi yang akan saya bawakan sendiri. Pengertian asuransi sebagaimana tercantum di dalam buku ke-1 bab 9 pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD adalah sebagai berikut. Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian di mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin terjadi karena atau peristiwa yang tidak tertentu. Nah, baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai manfaat asuransi. Manfaat asuransi terbagi 4. Yang pertama yaitu ada memberikan ketenangan. Artinya, asuransi memiliki manfaat untuk memberikan proteksi dari risiko ketidakpastian dan dipercaya lebih mampu meningkatkan rasa percaya diri bagi individu pemegangnya. Yang kedua yaitu sebagai investasi dan tabungan. Dengan mendaftarkan diri sebagai nasabah pemegang polis di suatu penyedia layanan jasa asuransi, tertanggung akan mendapatkan jaminan pengembalian investasi pada akhir kontrak. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu membantu meminimalkan kerugian. Artinya, sesuai dengan jenisnya masing-masing, fungsi dari kepemilikan asuransi secara umum adalah membantu para pemegang polis untuk meminimalkan kerugian dari kejadian tak terduga yang mungkin terjadi seperti biaya kerugian bencana kebakaran, kecelakaan, dan biaya rumah sakit. Nah, yang terakhir yang keempat yaitu manfaat dari asuransi adalah membantu mengatur keuangan, di mana kewajiban tertanggung untuk membayar premi secara rutin sebenarnya secara tidak langsung memaksa tertanggung untuk menyediakan dana cadangan yang digunakan ketika terjadi kejadian tak terduga. Nah, baiklah, materi selanjutnya yaitu mengenai prinsip asuransi. Prinsip asuransi terbagi 6. Yang pertama yaitu ada insurable interest, yang artinya pada dasarnya merupakan hak berdasarkan hukum untuk mempertanggungan suatu resiko yang berkaitan dengan keuangan, yang diakui sah secara hukum antara tertanggung dengan sesuatu yang dipertanggungkan. Selanjutnya yang kedua itu ada itikat baik atau utmost good faith. Dalam melakukan kontrak asuransi, kedua belah pihak dilandasi oleh itikat baik. Pihak penanggung perlu menjelaskan secara lengkap hak dan kewajibannya selama masa asuransi. Begitu pula dengan pihak tertanggung, juga perlu mengungkapkan secara rinci kondisi yang akan diasuransikan sehingga pihak penanggung mempunyai gambaran yang memadai untuk menentukan persetujuan. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu ada indemnity. Konsep indemnity ini adalah mekanisme penanggung untuk mengompensasi resiko yang menimpa tertanggung dengan ganti rugi finansial. Yang keempat yaitu ada proximate cause, adalah suatu sebab aktif, efisien yang mengakibatkan terjadinya suatu peristiwa secara berantai atau berurutan tanpa intervensi suatu ketentuan lain, diawali atau bekerja dengan aktif dari suatu sumber baru dan independen. Nah, yang kelima yaitu ada subrogation. Artinya yaitu hak penanggung yang telah memberikan ganti rugi kepada tertanggung untuk menuntut pihak lain yang mengakibatkan kepentingan asuransinya mengalami suatu peristiwa kerugian. Dan yang terakhir yang keenam yaitu kontribusi. Artinya bahwa penanggung berhak mengajak penanggung-penanggung lain yang memiliki kepentingan yang sama untuk ikut bersama membayar ganti rugi kepada seorang tertanggung meskipun jumlah tanggungan masing-masing belum tentu sama besarnya. Nah, baiklah, materi selanjutnya yaitu mengenai polis asuransi.
Polis asuransi adalah sebuah bukti perjanjian tertulis yang dilakukan oleh pihak perusahaan asuransi atau penanggung dengan nasabah pengguna layanan asuransi atau tertanggung, yang isinya menjelaskan segala hak dan kewajiban antara kedua belah pihak tersebut. Polis asuransi memuat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ada nomor polis. Yang kedua, ada nama dan alamat tertanggung. Yang ketiga, ada uraian risiko. Yang keempat, ada jumlah pertanggungan. Yang kelima, ada jangka waktu pertanggungan. Yang keenam, ada besar premi, biaya materai, dan lain-lain. Yang ketujuh, bahaya-bahaya yang dijaminkan. Dan yang terakhir yaitu khusus untuk polis pertanggungan kendaraan bermotor, ditambah dengan nomor polis, nomor rangka, dan nomor mesin kendaraan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu mengenai fungsi polis asuransi akan dibawakan oleh Saudari Dinda Marliza. Baiklah, saya akan membawakan pemaparan materi selanjutnya yaitu mengenai polis asuransi. Nah, adapun fungsi dari polis asuransi sendiri, yang pertama itu ada fungsi polis bagi nasabah pengguna asuransi tertanggung. Yang pertama itu sebagai alat bukti tertulis atas jaminan penanggungan. Nah, yang kedua itu sebagai bukti pembayaran premi, dan yang ketiga sebagai bukti otentik untuk menuntut penanggung. Nah, fungsi yang kedua itu ialah fungsi polis bagi perusahaan asuransi atau penanggung. Nah, yang pertama itu fungsinya sebagai tanda terima premi, yang kedua sebagai alat bukti tertulis atas jaminan yang diberikan kepada tertanggung, dan yang ketiga ialah sebagai bukti otentik untuk menolak tuntutan. Baiklah, materi selanjutnya mengenai premi asuransi. Nah, definisi dari premi asuransi sendiri merupakan kewajiban pihak tertanggung kepada pihak penanggung yang berupa pembayaran uang dalam jumlah tertentu secara periodik. Nah, jumlah premi itu tergantung pada faktor-faktor yang menyebabkan tinggi rendahnya tingkat risiko dan jumlah nilai pertanggungan. Nah, jangka waktu pembayaran premi sendiri sangat tergantung pada perjanjian yang sudah dituangkan dalam polis asuransi. Nah, jangka waktu pembayaran tersebut dapat bulanan, triwulan, semesteran, ataupun tahunan. Nah, baiklah, materi selanjutnya mengenai fungsi dari premi asuransi. Nah, fungsi premi asuransi, seperti yang kita tahu bahwa premi merupakan hal yang paling penting dalam asuransi. Karena dengan premi yang berhasil dikumpulkan dari tertanggung, maka dalam waktu yang relatif lama akan terkumpul sejumlah dana yang cukup besar, sehingga dengan dana tersebut pihak asuransi dapat yang pertama mengembalikan tertanggung pada posisi ekonomi sebelum terjadi kerugian ataupun resiko. Nah, yang kedua itu pihak asuransi dapat menghindarkan tertanggung dari kebangkrutan, sehingga tertanggung itu mampu berdiri pada posisi semula seperti sebelum terjadinya kebangkrutan itu. Nah, yang selanjutnya itu mengenai komponen dari premi asuransi. Nah, komponen dari premi asuransi tersebut antara lain yang pertama itu premi dasar, dan yang kedua itu ada premi tambahan. Yang selanjutnya itu mengenai penggolongan asuransi ataupun jenis-jenis dari asuransi. Nah, yang pertama itu ada asuransi jiwa, yang kedua asuransi kesehatan, yang ketiga asuransi kendaraan, yang keempat asuransi kepemilikan rumah dan properti, nah yang kelima asuransi pendidikan, yang keenam asuransi bisnis, yang ketujuh asuransi umum, yang kedelapan asuransi kredit, yang kesembilan asuransi kelautan, dan yang kesepuluh asuransi perjalanan. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Nah, materi selanjutnya yaitu mengenai pengaturan asuransi di Indonesia akan dibawakan oleh Saudari Sri Rahmaina Sitepu. Terima kasih atas kesempatan dari moderator. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu mengenai pengaturan asuransi di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, asuransi itu terbagi atas dua. Yang pertama, asuransi umum, dan yang kedua, asuransi syariah. Asuransi syariah menggunakan prinsip syariah, yaitu prinsip hukum Islam dalam kegiatan perasuransian, berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Urusan asuransi ini diatur dengan sebuah undang-undang, karena memiliki nilai-nilai penting yang menyangkut banyak pihak. Undang-undang asuransi terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, di mana undang-undang ini mengatur tentang ruang lingkup usaha perasuransian, bentuk badan hukum dan kepemilikan, kemudian perusahaan perasuransian, perizinan usaha, penyelenggaraan usaha, tata kelola usaha perasuransian berbentuk koperasi dan usaha bersama, peningkatan kapasitas asuransi, asuransi syariah, kemudian reasuransi dan reasuransi syariah dalam negeri, program asuransi wajib, perubahan kepemilikan, penggabungan dan peleburan, pembubaran, likuidasi, dan kepailitan, perlindungan pemegang polis,
tertanggung, atau serta profesi penyedia jasa bagi perusahaan perasuransian, pengaturan dan pengawasan, dan asosiasi perasuransian. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai status dan dasar hukum perasuransian. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian mencabut tentang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Kemudian yang kedua, Pasal 2 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang dinyatakan tidak berlaku bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi. Dasar hukum asuransi ini yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian adalah Pasal 5 Ayat 1, Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya yaitu mengenai latar belakang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Pertimbangan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian adalah yang pertama, bahwa industri perasuransian yang sehat dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif akan meningkatkan perlindungan bagi pemegang polis, tertanggung, atau peserta, dan berperan mendorong pembangunan nasional. Kemudian yang kedua, bahwa dalam rangka menyikapi dan mengantisipasi perkembangan industri perasuransian serta perkembangan perekonomian, baik pada tingkat nasional maupun tingkat global, perlu mengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian dengan undang-undang yang baru. Kemudian yang ketiga, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B, perlu membentuk undang-undang tentang perasuransian. Yaitu mengenai alur perizinan usaha, seperti yang dapat kita lihat pada gambar, alur permohonan izin usaha ke OJK. Yang pertama, perusahaan asuransi membuat dokumen pengajuan permohonan berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 dan Pasal 2 Ayat 1 huruf B KMK 426-KMK.06-2003 kepada OJK. Kemudian, OJK melakukan penelitian atas kelengkapan dokumen, kemudian verifikasi langsung kesiapan operasional ke kantor perusahaan asuransi, dan yang terakhir penilaian kemampuan dan kepatutan pihak utama. Nah, berdasarkan ini tadi, akan ada diambil dua keputusan. Yang pertama, diberikan keputusan iya, dan yang kedua, keputusan tidak. Nah, jika memberikan keputusan iya, maka perusahaan asuransi dapat menjalankan usahanya. Sedangkan, jika tidak, dokumen yang belum lengkap tadi akan diserahkan kembali kepada perusahaan asuransi untuk dilengkapi dan ditindaklanjuti seperti proses yang pertama, dan OJK akan memeriksa kembali kelengkapan dokumen tersebut. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Nah, baiklah, adapun kesimpulan dari video pembelajaran kali ini mengenai asuransi ialah definisi yang lebih luas lagi daripada definisi pasal 246 KUHD adalah definisi pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian yang menyatakan bahwa asuransi atau pertanggungan itu adalah perjanjian antara kedua belah pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima suatu premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita pihak tertanggung yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggalnya atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Polis asuransi adalah bukti atau surat perjanjian antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian asuransi. Dengan adanya polis asuransi, perjanjian antara kedua belah pihak memiliki kekuatan hukum hingga pihak tertanggung memiliki jaminan bahwa pihak penanggung akan mengganti kerugian yang mungkin dialami oleh tertanggung akibat peristiwa yang tidak terduga. Urusan asuransi ini diatur dengan sebuah undang-undang karena memiliki nilai-nilai penting dan menyangkut banyak pihak. Undang-undang asuransi terbaru tersebut adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dalam video pembelajaran kali ini. Kami dari kelompok 7 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.